Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini selamat siang, Bu. Selamat siang, Pak. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Ya, setelah pengamatan tadi ya, Pak ya, di kelas mungkin nanti ada evaluasi dari Bapak, minta evaluasinya, ada kurang lebih dalam pengajaran dan proses pembelajaran tadi yang sudah dilakukan. Iya. Jadi tadi setelah proses pembelajaran kelas 7 ya pada level pendidikan agama Islam, saya mengamati langsung bagaimana proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Jadi dari hasil pengamatan tadi, Ibu menginginkan saya untuk mungkin menyampaikan ya apa yang hasil dari pengamatan saya. Betul sekali. Nah sebelum itu saya ingin menanyakan dulu mengenai apa saja menurut Ibu yang sudah dilakukan pada saat mengajar tadi yang menjadi indikator pencapaian pengembangan yang Ibu inginkan tadi. Di awal tadi kan Ibu menginginkan pengembangan pada diferensiasi proses. Bagaimana pengembangan itu? Apakah sudah tercapai atau belum? Sudah tadi sudah mengelompokkan siswa juga dalam kan proses ini per kelompok. Jadi mengelompokkan mereka untuk belajar kelompok bersama, kemudian nanti ada yang mempraktikkan dan ada yang mempresentasikan dari materi yang diajarkan. Berarti sudah tercapai begitu ya, Bu ya? Sudah. Kemudian apa saja yang sudah dilakukan? Bagi kelompok, kemudian tadi meminta mereka juga mempraktikkan hukum bacaan dan tanwin itu secara berkelompok juga, kemudian dipresentasikan juga bagaimana hukum itu. Dari hasil yang telah dilakukan tadi, yang menurut Ibu juga sudah berjalan, apakah masih ada hambatan ketika melakukan proses belajar mengajar tadi? Untuk hambatan itu masih ada, itu menonjol karena juga anak-anak ini ada yang belum bisa membaca Al-Quran, Pak. Jadi hambatannya di sana karena ini kan hukum nafi dan tanwin itu adalah salah satu hukum dalam membaca Al-Quran. Hambatan yang paling utama itu adalah mereka sebagian itu belum bisa membaca Al-Quran. Itu jadi kan jadi hambat sekali ya, Pak ya. Penghambatan untuk mengaktifkan mereka, kemudian keraguan-keraguan mereka menyampaikan, tidak percaya diri karena memang sebagian dari mereka itu belum bisa membaca Al-Quran. Lalu apa yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi hal itu? Untuk yang pertama kita melakukan membaca Al-Fatihah bersama-sama, dilihatkan dari PTPP juga, membaca Al-Fatihah bersama, kemudian untuk biar mereka bisa lah ya baca-baca Quran gitu, kemudian melakukan di sela-sela mengajar atau di akhir mengajar itu ada mengaji biasanya dengan media Al-Quran dan Iqra yang Quran. Ada lagi yang saya telah dilakukan? Baru itu mungkin untuk di sela-sela misalkan istirahat atau apa itu bisa dipanggilkan. Apakah itu sudah dilakukan? Kalau untuk yang di kelas sudah, tapi kalau untuk istirahat itu belum. Kalau yang belum dilakukan dan ingin dilakukan lagi apa? Mungkin untuk di luar sekolah ya Pak ya, bisa menunjang juga kemampuan mereka belajar itu adalah mengajak mereka ngaji bersama di masjid kan ada TPA. Kebetulan saya juga ikut di sana. Jadi mungkin memotivasi mereka untuk bisa ikut mengaji di sana supaya bisa membaca Al-Quran itu. Kalau rencana lain ke depan, apakah masih ada? Mungkin nanti saya berharap kepala sekolah dan sebagainya dapat mengadakan ekskul keagamaan seperti mungkin membaca Al-Quran gitu, keagamaan lainnya lah, bersolat dan lainnya itu dijadikan ekskul gitu. Juga kan kita biasanya agama Islam juga karena yang non Islam kan nggak ada gitu. Iya, full status Islam khususnya gitu. Jadi mungkin kepala sekolah saya berharap kepala sekolah bisa mengadakan ekskul keagamaan. Tapi bisa mengajukan kepada kepala sekolah. Betul. Oke, terima kasih Bu. Apakah ada lagi? Nggak ada Pak. Cukup itu aja. Kalau cukup saya ingin menyampaikan juga ya Bu ya tentang catatan hasil observasi pembelajaran yang telah Ibu lakukan, yang saya amati dari proses pembukaan sampai dengan penutupan.
Dari proses kegiatan belajar yang Ibu lakukan sudah luar biasa, sudah bagus sekali. Kalau saya amati tadi, bahwasanya Ibu membuka dengan mengajak siswa mengaji bersama-sama, membaca Al-Fatihah untuk tadi ya, Iya, itu betul. sangat bagus, sehingga setiap siswa memang diarahkan untuk memfokuskan kegiatan pembelajaran dengan mengaji tadi. Benar. Kemudian yang kedua, catatan yang saya tulis ketika dalam proses diskusi kelompok tadi, mungkin karena tadi pembagiannya masih acak juga, Betul. jadi ada dalam satu kelompok itu yang beberapa saja yang betul-betul diskusi, ada satu dua yang sepertinya masih agak malas atau enggan bergabung dengan kelompoknya untuk diskusi begitu. Kemudian catatan satu lagi, ketika tadi Ibu meminta siswa untuk presentasi, itu nampaknya masih kurang pede atau ragu menampilkan. Ya. Itu hasil catatan saya. Untuk selebihnya sudah luar biasa bagus. Mungkin ini satu hal lagi yang ingin menjadi catatan saya untuk kedepannya, mungkin bisa menggunakan media-media yang lainnya supaya siswa lebih antusias lagi dalam proses pembelajaran. Kalau tadi kan sudah menggunakan media PPT ya, mungkin ke depan bisa menggunakan media video atau media yang lainnya cocok. Nah, kalau menurut Ibu pribadi, apakah masih ada hal lain yang perlu dikembangkan atau ingin Ibu kembangkan dari proses pembelajaran kelas? Ini masih ada, mungkin itu tadi seperti implementasi konten, tadi ya Pak ya, video, kemudian motivasi biar mereka semangat lagi memunculkan keaktifannya ataupun realisasi produk. Nanti mungkin memberikan mereka tugas hingga mereka bisa membuat itu sendiri. Misalkan mungkin hukum bacaan nun mati dicari sendiri gitu di Al-Quran seperti itu. Berarti Ibu masih ingin mengembangkan diferensiasi konten dan produk ya, kalau tadi udah proses, kedepannya konten dan produk. Oke, baik Bu. Nah, kemudian Bu, kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan masih ada hambatan. Kemudian Ibu juga sudah menyampaikan hal-hal yang ingin Ibu lakukan kedepannya. Kemudian dari hal-hal yang ingin dilakukan tadi, siapa Bu? Atau bagaimana komitmen Ibu terhadap hal-hal yang ingin Ibu lakukan tadi? Komitmennya mungkin nanti saya memberikan SPP kepada Bapak Kurikulum mungkin supaya mengingatkan kita untuk bisa lebih menyiapkan lagi strategi dan metode pembelajaran yang baik dan sesuai dengan kehendak atau keinginan siswa. Kemudian dari hasil kegiatan kita ini sejak kapan, apa yang bisa Ibu simpulkan? Saya dapat menyimpulkan bahwasanya saya bisa termotivasi untuk bisa menjadi guru yang lebih baik lagi. Nanti bisa perbaikan juga karena tadi kesalahan-kesalahan kurang aktif dan lain sebagainya. Ini bisa memotivasi saya supaya lebih menyiapkan lagi strategi dan model pembelajaran. Oke. Ada lagi yang ingin disampaikan Bu? Sudah Pak. Oke, terima kasih banyak. Semangat selalu dalam mengajar dan mendidik anak bangsa. Semoga nantinya anak-anak kita menjadi siswa yang sukses sesuai dengan kodrat mereka, bakat dan minat yang ada dalam diri mereka. Sukses selalu juga.